Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan ruang publik, ya, terkhusus di bidang ruang kata, di mana kita hari ini kedatangan tamu seorang dosen milenial, Masya Allah luar biasa. Hari ini dosennya itu adalah saya manggilnya Bang Mirza lah seperti ya, Bang Mirza Hadrian MPD. Masya Allah nih luar biasa, abang yang baru nikah ya pada tahun yang lalu, ya Masya Allah. Ini dia 2021 dan luar biasa nih. Hari ini kita kedatangan tamunya Bang Mirza. Beliau kita baca dulu sedikit ini tentang CV-nya beliau. Beliau merupakan lulusan S1, beliau kuliah dari 2008 sampai 2012 dan lulus S2 di Universitas Negeri Yogyakarta pada 2014-2016. Beliau pernah mengajar di SMP dan SMA IT Alpitia 2012 sampai 2018 dan hari ini sebagai praktisi dosen PPKN Universitas Riau 2019 sampai saat ini. Nah, amanah-amanah beliau di bidang dosen yakni di bidang kajian, pendidikan kewarganegaraan, telah kurikulum dan perencanaan pembelajaran dan serta evaluasi pembelajaran. Ya, luar biasa nih. Beliau adalah dosen muda, dosen milenial yang insya Allah hari ini akan kita berdiskusi bersama beliau untuk mendiskusikan bagaimana sih kita memilih pembelajaran ke depan tatap muka atau pembelajaran jarak jauh atau PPJ seperti itu. Teman-teman semua, sebelum kita masuk dalam diskusi kita kali ini, kita sama-sama mengingat flashback ke belakang pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif corona ya atau COVID-19 di Indonesia. Namun pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan virus corona jenis SARS ini sebagai penyebab COVID-19 itu sudah masuk pada awal Januari. Nah, karena virus ini virus 2019 yang pertama kali ditemukan di Wuhan dan di Indonesia itu di Maret. Kita pertama kali terdapat 2 kasus pasien positif COVID-19. Nah, sejak saat itu ternyata ini sekarang kita berada di bulan Januari. Artinya sudah 1 tahun COVID-19 ini merajalela di Nusantara Indonesia, seperti itu. Nah, serta seharusnya hal ini Indonesia lebih banyak nih belajar tentang COVID-19 dalam upaya terkhusus di bidang pembelajaran ya, atau bidang pendidikan. Teman-teman, banyak upaya pemerintah untuk melakukan proses pembelajaran yang berupa daring maupun luring atau biasa kita kenal PPJ dan ada yang disebut tatap muka. Nah, hari ini kita akan berdiskusi bersama dosen milenial dari Universitas Riau yakni Bang Mirza Hadrian MPD. Ya, Masya Allah nih. Bang Mirza, ya Masya Allah kita akan berdiskusi nih Bang Mirza. Kira-kira nih Bang Mirza, dari informasi yang atau dari proses pembelajaran yang mungkin masuk ke semester kedua, kira-kira nih Bang Mirza, tepatkah atau menurut Abang nih, mana lebih efektif, PPJ atau tatap muka? Seperti itu, gimana Bang? Aduh, ya ini ya pembahasan yang sangat kontekstual sebenarnya. Mengingat pada per Januari 2021 saat ini kita melihat bahwa Gubernur DKI Jakarta itu sudah akan melakukan PSBB kembali seperti itu ya, tanggal 11 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi sebenarnya kalau seandainya kita melihat persebaran COVID ini kan tergantung dari bagaimana kesiapsiagaan dari masyarakat itu sendiri dalam mengantisipasi untuk pencegahan terutama. Karena misalnya di Jakarta saja itu sudah hampir penuh ya ICU dan rumah sakit gitu ya, hampir 80% kalau nggak salah. Nah, kita setelah semakin akhir tahun kemarin kayaknya agak lost nih dalam pengelolaan manajemen antisipasi penanganan COVID gitu ya. Sehingga kalau menurut saya sih prediksinya ini akan melaksanakan daring kembali gitu ya. Nah, pembelajaran daring sendiri ya seperti yang teman-teman tahu lah ya, kalau seandainya e-learning atau pembelajaran daring atau apapun namanya, dan jaringan putus-putus nih Amri.
Iya, Bang. wifi di rumah mati ya. Ya, jadi pada dasarnya pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang seperti biasa, tetapi menggunakan fasilitas IT gitu ya, dan tidak wajib bertatap muka sebenarnya. Dan yang harus kita garis bawahi, e-learning atau pembelajaran daring itu sendiri bukan suatu hal yang baru sebenarnya gitu ya, karena sebelum-sebelumnya banyak penelitian tahun 2015, bahkan sebelum itu juga pembelajaran daring itu sudah banyak jurnal yang diterbitkan terkait dengan efektivitas pembelajaran daring. Cuma karena kita di 2020 itu seperti yang Mas Amri sampaikan tadi, ada virus COVID gitu ya, COVID-19 itu masuk Indonesia yang baru diantisipasi oleh pemerintah Indonesia itu sekitar bulan 3 lah ya, bulan 3 atau bulan 2 itu baru efektif pembelajaran daring dilaksanakan. Nah, sekarang timbul nih pertanyaan gitu ya, seberapa efektifkah pembelajaran daring gitu ya? Nah, karena pembelajaran daring itu sendiri pada dasarnya pembelajaran ya itu tadi menggunakan IT. Pada umumnya pembelajaran konvensional itu tatap muka gitu ya. Tetapi dengan pembelajaran daring ini sebenarnya banyak keuntungan yang dapat kita peroleh kalau seandainya menggunakan prinsip-prinsip daring itu sendiri, prinsip-prinsip e-learning itu sendiri, ya. Karena aspek yang paling harus ditunjang itu ada 3 kalau menurut saya. Pertama, aspek dari objeknya, baik itu siswa atau mahasiswa. Kemudian yang kedua itu ada dari guru atau dosennya. Yang ketiga adalah dari sistem yang digunakan, seperti itu. Ketika komponen ini dapat bersatu padu dengan baik dan saling support, maka sistem pembelajarannya dapat terlaksana dengan baik, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah diprediksi ya gambarannya, kalau menurut saya masih daring nih, Amri, gitu. Karena nggak mungkin kan sepertinya terutama di kota-kota besar itu melaksanakan tatap muka. Walaupun beberapa informasi yang saya terima itu ada beberapa instansi pendidikan itu melaksanakan sekolah tatap muka, gitu ya. Walaupun belum ada seperti di Pekanbaru ini kan belum zona hijau ya, tetapi ada beberapa sekolah yang melaksanakan tatap muka itu. Nggak tahu apakah dengan sembunyi-sembunyi atau dengan pengawasan ketat. Mungkin seperti itu sih gambarannya. Iya nih Bang. Jadi kita bisa banyak lihat ya, di Riau terkhusus banyak daerah-daerah yang mencoba untuk mencuri waktu menggunakan proses tatap muka untuk proses pembelajaran. Allah ya Bang ya, kita bisa lihat kan di daerah-daerah terpencil yang mana akses untuk mendapatkan fasilitas berupa internet, berupa paket dan lain sebagainya itu memang sangat terkendala. Dan terbagian siswa nih Bang, ini kita lihat dampak daripada siswa. Banyak siswa mengeluh gitu kan Bang ya, di dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, mereka seolah-olah mengeluh penggunaan paket yang begitu luar biasa, dan banyak juga anak-anak yang mengeluh ketika dia melakukan proses pembelajaran, dia mengeluh pada bagian mata. Dan ini merupakan salah satu efek dari proses pembelajaran daring. Menurut Abang itu gimana nih Bang? Oke, merujuk dari surat edaran Menteri ya, surat edaran Menteri bahwa di tahun 2020 itu kan ujian nasional ditiadakan ya. Ya. Sementara untuk proses ke depan berdasarkan informasi yang saya terima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ujian nasional itu diganti menjadi asesmen kompetensi AKN, asesmen kompetensi nasional seperti itu, dan itu seperti lebih banyak portofolio sih kalau menurut saya. Nah, tapi itu akan nanti dijelaskan di lain kesempatan terkait dengan AKN. Nah, pada umumnya ya proses pembelajaran itu yang dikeluhkan oleh siswa itu sebenarnya bisa ditanggulangi gitu ya dengan menggunakan desain pembelajaran. Nah, kalau seandainya nih calon guru nih, nah kebetulan nih kan Amri nih guru nih ya, atau teman-teman yang sudah kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau yang sudah berprofesi sebagai guru, tentu sudah tidak asing yang mendengar namanya desain pembelajaran dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ya. Jadi pada dasarnya itu pembelajaran daring ini seharusnya memudahkan kita ya, memudahkan kita karena kita tidak perlu tatap muka, kita tidak perlu
menghabiskan waktu yang banyak, 1 kali berapa jam, berapa menit per jam pelajarannya, seperti itu ya. Tinggal bagaimana kita melakukan desain pembelajarannya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, yang harus kita pahami adalah konteksnya adalah desain pembelajaran ini sendiri. Nah, desain pembelajaran ini sendiri itu yang harus direncanakan sebaik-baiknya oleh guru, gitu ya. Karena pada dasarnya kesalahan yang cukup fatal ya dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu adalah guru tidak memaksimalkan perannya dengan baik untuk melakukan desain pembelajaran. Contoh, kalau seandainya merujuk dengan surat edaran menteri ya, surat edaran menteri yang melakukan proses pembelajaran yang bermakna, gitu ya, yang proses bermakna. Nah, dalam artian, gitu ya, itu tidak hanya berorientasi terhadap kasih tugas selesai, gitu ya, tercapainya materi, tetapi konteks yang saya tafsirkan dalam proses pembelajaran yang bermakna tadi ada penanaman nilai-nilai di sana dalam konteks kekinian. Artinya, pembelajaran itu bisa dilakukan menggunakan pendekatan kontekstual seperti itu, seperti di tengah COVID, misalnya pembelajaran PPKN gitu ya. Ya. Itu bisa di-matchingkan dengan COVID sekarang gitu. Misalnya menganalisis tentang pemilu kada seperti itu. Mungkin mencari referensi sehingga membaca. Karena pada umumnya proses pembelajaran di Indonesia itu ya, kalau seandainya kita merujuk dari program International Student Assessment itu, kita itu masih kalah jauh dibandingkan negara-negara di Asia, gitu ya. Karena orientasi proses pembelajaran kita itu hanya tingkat mengingat dan memahami, belum bisa mampu menganalisis lebih dalam seperti itu. Sehingga ini yang harus di-create oleh guru, sehingga proses pembelajaran tadi memang betul-betul bermakna. Bermakna dalam artian bukan hanya sekedar mengingat demokrasi adalah gitu ya, demos dan kratos gitu ya. Enggak seperti itu, atau pembelajaran-pembelajaran lain. Nah, itu dalam konteks sosial seperti itu ya kan. Atau kita bisa belajar dari sekolah-sekolah yang menerapkan di SD sekarang, sekolah tematik ya, misalnya per tema gitu ya. Nah, itu kan salah satu bentuk mengantisipasi beban kerja siswa untuk melaksanakan tugas. Kan beberapa waktu lalu banyak ada satu siswa yang bunuh diri ya, itu diindikasikan bahwa mereka terlalu berat mengerjakan soal daring seperti itu, terlalu banyak, bahkan ada yang mengeluh sakit mata dan sebagainya. Bagi saya ini tentu yang harus dievaluasi adalah proses pelaksanaannya. Sayangnya dalam proses pelaksanaan pembelajaran kita di setiap sekolah, terutama sekolah negeri, kalau sekolah swasta mungkin ada quality control-nya gitu. Tapi sekolah negeri ya yang pada umumnya tersebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, itu quality control-nya sangat kurang, terutama untuk guru-guru yang sudah senior gitu ya. Nah, kita meyakini bahwa kita di Indonesia masih banyak infrastruktur yang belum mensupport untuk melaksanakan daring. Tetapi dengan dihadapkan kita pada posisi berhadapan dengan pandemi seperti ini, mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan, gitu ya, dengan cara apapun. Gitu. Mungkin seperti itu sih Amri, yang harus diantisipasi itu proses perencanaannya, gitu. Karena perencanaan pembelajaran kita itu masih sangat lemah, sehingga kalau saatnya kita melihat dengan perencanaan pembelajaran yang baik, tentu guru harus melakukan persiapan supaya siswanya dapat tercapai. Nah, perbedaan antara kalau daring kuliah dengan daring sekolah, proses pembelajaran di sekolah itu mau nggak mau siswa harus ngambil semua, ya kan? Harus lulus nih semuanya, bahasanya kayak gitu deh, gitu kan. Tetapi kalau kuliah, mereka sudah harus terbiasa menggunakan model pembelajaran orang dewasa, andragogik. Kalau seandainya siswa kan kita tentu sebagai guru harus pedagogik, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa gitu ya, dan tujuan pembelajaran itu tadi. Tetapi kalau di perkuliahan itu jauh lebih, kalau menurut saya lebih longgar gitu, karena proses pembelajarannya pembelajaran untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk siswa yang butuh desain pembelajaran yang baik, sehingga tujuan pembelajaran dan harapan yang diinginkan dalam proses pembelajaran itu tercapai. Mungkin itu sih Amri. Oke, ini menarik nih Bang. Kalau kita lihat kan tadi dikatakan ketika di masa pandemi ini kan banyak nih
mahasiswa-mahasiswa yang dari FKIP itu lulus, ya kan, Iya. menjadi guru gitu kan Bang ya? Produk apa ya, COVID ya? Ya, bisa dikatakan produk COVID gitu Bang. Namun ini yang menjadi dilema terbesar mungkin Bang di masa produk COVID dan kebutuhan guru yang ada di Riau. Ketika mereka mencalonkan diri atau melamar di sebuah sekolah, ketika itu di masa pandemi, dan ketika dia masuk ke dalam sekolah, kita bisa tahu nih Bang, bahwasanya dia minim pengalaman, ditambah kemarin pas PPL atau praktek ke lapangan itu ada pandemi juga kan, jadi mereka sangat minim pengalaman. Jadi bagaimana nih Bang, menurut Abang terhadap orang-orang yang kedepannya ketika tamat, apa nih yang harus mereka pegang seperti itu Bang? Ini nih pembahasan yang seru nih untuk mahasiswa yang calon-calon jadi guru ya. Iya. Sebenarnya kesuksesan kita belajar menjadi seorang guru itu, persiapan jadi seorang guru itu pertama, saya yakin untuk seorang calon guru jurusan apapun itu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, pasti dia sudah tahu menguasai teori-teori anak itu, bagaimana teori perkembangan, bagaimana dia mengelola kelas, teorinya sudah tahu, tinggal bagaimana praktek, ya kan? Nah, kalau praktek ini tergantung jam terbang sepertinya, dan bagaimana kita menggunakan bahasa-bahasa atau artikulasi yang memudahkan kita dalam mengajar. Tentu pembicaraan kita secara lepas berbeda dengan konteks kita sebagai seorang guru, ya kan? Apalagi seperti Amri sudah mempunyai konten sendiri kan, ini sangat bagus sekali ya kan, karena itu membantu proses pembelajaran ya kan, hanya 15 menit tatap muka, kemudian mengerjakan tugas, terbimbing seperti itu, kemudian diskusi. Jadi proses tatap muka di hadapan laptop itu sangat minim sebenarnya gitu kan, tinggal bagaimana disiasati. Nah, untuk calon-calon guru, saran saya kalau saya melihat kebutuhan seperti ini adalah meningkatkan kapabilitas gitu. Kalau seandainya kita sebagai seorang sudah tamat, orang nggak melihat nih kita diajar atau enggak, ya kan, dapat mata kuliah buat konten YouTube atau enggak, tahu nggak Google Classroom itu apa gitu kan, bagaimana penggunaan Zoom dan Google Meet seperti itu, atau pakai FCC gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus adaptasi dengan hal itu gitu. Nah, untuk sarjana yang sudah tamat pada masa COVID ini, saya yakin mereka harus bisa menyesuaikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajari psikologi terkait dengan siswa gitu, karena pada masa kuliah kita diajarkan secara ideal gitu ya, kita ideal di dalam kelas, bagaimana kita berdiri, bagaimana kita menjelaskan, bagaimana body language kita seperti apa, itu tentu sudah ada rule-nya sendiri. Tetapi ketika kita menggunakan ICT seperti ini misalnya, tentu ada adaptasi baru yang harus, kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita adaptasi, misalnya tepat waktu gitu, kemudian tertib, proses pembelajaran yang tertib, disiplin, ya kan? Karena orang mengeluhkan bahwa dalam proses pembelajaran daring ini ada nilai-nilai yang miss antara guru dengan siswa. Padahal proses pembelajaran daring atau tidak itu tergantung bagaimana desain pembelajaran tadi, rule yang sudah diatur antara siswa dan guru gitu. Nah, sehingga ini yang paling penting. Nah, tentunya juga kita sebagai nantinya teman-teman sebagai calon guru baru gitu ya, tentu harus lebih banyak mengupgrade kapasitas gitu kan. Jangan puas hanya sekedar cum laude IPK 4, merasa bahwa kita sudah hebat, bahwa kalau seandainya kita ini kan termasuk di jurusan yang punya program profesi. Program profesi itu ada misalnya di UNRI, di kedokteran, di keperawatan, di FKIP ya, walaupun belum semuanya di jurusannya ya. Nah, artinya misalnya di kedokteran itu 3,5 tahun mereka tamat itu cuma sarjana kedokteran, ya kan? Belum boleh berpraktek sebagai dokter gitu kan, 2 tahun lagi koas baru mereka bisa mendapatkan gelar dokter. Nah, kita sebagai guru misalnya ada juga yang tamat 3,5 tahun gitu. Saya sih bukan tidak mensupport teman-teman tamat 3,5 tahun gitu ya. Karena pada masa saya sekolah dulu, waktu saya S1, ya beberapa tahun yang lalu lah gitu ya, supaya nggak tersebut angkanya, ya, itu tamat cepat itu adalah suatu hal yang dikejar-kejar gitu ya.
Tetapi saya sedikit tersentak dengan ada tulisan dari dosen UI kalau nggak salah saya. Beliau mengatakan bahwa terhadap bimbingannya mengatakan bahwa mahasiswa sekarang itu pengen cepat tamat, ya. Tetapi mereka lupa ada satu hal yang penting, ya. Ada satu hal yang penting yang mereka lupa, yaitu adalah peningkatan kapasitas. Sejauh mana prestasi dalam artian bukan IPK saja, ya. Bahkan penelitian mengatakan bahwa IPK itu bukan hanya sekedar sumber kesuksesan yang utama. Orang nggak hanya sekedar melihat IPK, tapi kemampuan presentasi kita, bagaimana komunikasi kita secara baik dan benar, terus kerjasama. Nah, itu yang paling skill yang harus ditonjolkan. Bahkan dosen tersebut mengatakan bahwa sudah berapa penghargaan yang diterima, kemudian berapa jurnal yang sudah publikasi, berapa konferensi yang sudah diikuti, terus pernah nggak ikut pertukaran pelajar antar negara. Nah, itu yang menjadikan saya teringat bahwa ini harus dibenerin nih. Ketika saya sudah menjadi dosen gitu ya, maka saya pelan-pelan untuk mencoba untuk mengubah pola pikir gitu ya. Siapa nggak sepakat gitu ya kalau seandainya kita punya mahasiswa, apalagi calon guru tepat tamat, IPK bagus gitu ya, tetapi yakinlah bahwa sesungguhnya itu nggak cukup gitu, dan itu akan kita rasakan setelah kita tamat gitu ya. Seperti itu sih, karena tantangan di abad 21 ini, siswa kita juga bukan berorientasi dia mampu menghafal, maka saya agak sedikit mengkoreksi gitu ya, misalnya ada olimpiade yang berorientasi terhadap kognitif gitu ya, itu sedikit mungkin autokritik lah ya, bahwa itu pembelajaran itu boleh dibuat olimpiade, tetapi lebih berusaha bagaimana meningkatkan daya berpikir kritisnya itu yang harus ditonjolkan. Karena kalau seandainya mengingat dan menghafal, sepertinya banyak yang bisa, tetapi bagaimana mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah, dan itu balance, dan itu sesuai dengan kemampuan abad 21 berpikir kritis, seperti itu sih Amri. Jadi calon guru harus ke sana sih berpikirnya ke depan. Bukan IPK 4 ya. Kalau mahasiswa terancam kumulat itu saat ini kayaknya mudah gitu ya. Nggak ada tuh dosen-dosen yang ngasih nilai DE gitu ya. Udah jarang gitu. Kalau dulu masih ada gitu ya, CDE itu biasa. Tapi kalau sekarang dikasih mahasiswa B aja protes gitu ya. Pak, kok saya dapat nilai B gitu. Waduh, mau dikasih nilai berapa gitu ya. Ini kebawa perasaan ya. Itu nih. Oke Bang, jadi gini Bang, setelah kita lihat ya kan proses pembelajaran, pengajaran, dan sifat gurunya, bagaimana gurunya itu tamat dan bagaimana dia mengeksplor pembelajaran dia. Nah, kita lihat dari sisi pemerintah. Kira-kira Bang, seberapa besar peranan pemerintah Provinsi Riau di bidang pendidikan yang Abang lihat dan Abang rasakan di masa PPJ ini Bang? Ini nih agak susah nih, karena saya bukan praktisi lagi ya. Tapi saya indikatornya dapat dilihat seperti ini sih Amri, gitu ya. Bagaimana respon pemerintah gitu ya. Indikatornya sejauh mana pemerintah daerah atau provinsi ya. Kalau SMA provinsi, kalau SD SMP itu pemerintah daerah. Sejauh mana pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten itu tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru ataupun siswa gitu. Nah, misalnya di beberapa daerah di Jawa gitu ya, mereka setiap RT itu menyediakan fasilitas WiFi gratis gitu ya, titik-titik WiFi gitu. Kemudian misalnya karena saya juga baru selesai pengabdian ya di SMA IT Alfitriah gitu ya, dengan tim tentunya karena saya masih belajar, membuat pelatihan jurnal atau pembuatan konten gitu ya, misalnya di SMA IT Alfitriah nih gitu ya, biar disebut ya namanya, sebut merek ya. Nggak apa. Iya nggak apa ya. Itu kan ada konten YouTube ya. Nah itu seharusnya kalau sekolah swasta sih mereka bisa berkembang secara mandiri ya, karena kalau seandainya nggak berkembang, sekolah swasta akan tergerus gitu ya. Nah yang bermasalah sekolah negeri nih. Nah jadi sejauh mana peran-peran pemerintah ya, atau dinas pendidikan pada konteks ini itu memfasilitasi proses pembelajaran yang dapat diadaptasi baik guru ataupun siswa. Nah indikatornya itu aja, karena
keluhan-keluhan yang kita lihat proses pembelajaran itu monoton. Misalnya monoton yang saya maksud adalah penggunaan WA, ya kan? Ya, ini nih ya rata-rata untuk bukan semua ya, tapi kebanyakan ya WA itu dijadikan sarana tunggal untuk melaksanakan proses pembelajaran, ya kan? Sementara kita tahu gitu ya, jangankan dalam proses pembelajaran, WA itu kalau seandainya kita sudah telat sedikit di scrollnya itu panjang seperti itu ya. Dan kemudian masih banyak kekurangan-kekurangan lain, walaupun banyak jurnal sebenarnya beberapa penelitian itu mengatakan bahwa bagus terutama di Indonesia, jurnal-jurnal yang mengatakan proses pembelajaran daring menggunakan WA itu dapat memberikan dampak positif terhadap motivasi atau hasil belajar. Nah, itu tentu kita harus respect dengan bagaimana mereka menggunakan WA itu dengan desain pembelajarannya. Tetapi gitu ya, yang harus kita sadari bahwa learning management system itu harus ada gitu ya. LMS ini harus ada di setiap instansi gitu. Yang sayangnya kita tuh menggunakan masih fasilitas-fasilitas yang free. Google Classroom oke lah gitu ya. Google Classroom itu masih lumayan, tapi dibandingkan WA gitu susah gitu ya. Ya kalau Google Classroom kan teratur tuh, misalnya di-upload tugas sehingga portofolionya tuh kelihatan gitu ya. Portofolionya kelihatan tanggal sekian dia mengumpulkan, siapa aja yang tidak mengumpulkan bisa dikoreksi, bisa dikembalikan kembali ya kan kepada siswanya setelah dikoreksi oleh guru. Tetapi ketika tidak menggunakan LMS lah bahasanya, misalnya yang paling sederhana itu kan ya Google Classroom lah. Kalau menggunakan WhatsApp itu feedbacknya susah seperti itu. Nah ini yang menjadi kendala sebenarnya. Nah sejauh mana pula sayangnya saya nggak punya nih persentase guru yang menggunakan Google Classroom atau guru yang menggunakan WA gitu, karena di tengah pandemi seperti ini susah untuk mendapatkan data gitu ya. Nah, sebenarnya mudah-mudahan tahun ini penelitiannya keluar gitu ya. Amin. Untuk mendapatkan data itu, karena kalau seandainya kita berbicara seperti ini tentu kita membutuhkan data statistik gitu ya, misalnya sejauh mana efektivitas gitu ya, misalnya baru kemarin nih di salah satu fakultas kita melakukan penelitian efektivitas penggunaan pembelajaran daring gitu ya. Bahkan respon untuk mahasiswa saja yang sudah menggunakan Google Classroom, Zoom, kemudian aktivitas yang diskusi lancar menggunakan WA, itu masih kendala dalam memahami konten materi gitu ya. Karena mindset berpikir belajar itu tatap muka gitu. Tidak ada kemandirian dalam belajar. Dan yang kedua, penelitian dari dosen teknik industri ITB mengatakan bahwa kesiapsiagaan atau kemampuan mahasiswa, ini dalam konteks mahasiswa menerima beban kerja dalam belajar itu sangat susah gitu. Mahasiswa Indonesia itu mudah untuk beradaptasi terhadap ICT gitu ya, tetapi untuk mengatur tingkat stresnya, bagaimana dia mengatur tentang bagaimana beban kerjanya sebagai seorang pelajar untuk melaksanakan tugasnya itu masih harus PR bagi kita. Padahal kan e-learning itu sendiri adalah proses pembelajaran yang lebih mendapatkan pada kemandirian dalam belajar. Nah ini nih yang susahnya. Kalau di tingkat mahasiswa, tapi kalau di tingkat siswa tentu tergantung desain pembelajaran lagi. Tetapi kalau seandainya tingkat mahasiswa, walaupun sudah ada itu namanya RPS gitu ya, RP, tetapi lebih banyak kemandirian belajar itu, karena dalam SNP aturan per SKS-nya itu ada belajar mandiri. Nah seperti itu sih Amri. Oke Bang, tadi sebetulnya sebagai contoh Bang ya, tadi kan Abang di Pekanbaru nih kan Bang? Iya, tapi sinyal jelek ya. Nah itu dia, sebagai contoh bahwasanya mungkin pemerintah sedikit harus ada perbaikan di bidang akses internet. Walaupun kita di Pekanbaru gitu kan, tapi masih ada koneksi internet yang kurang mendukung. Apalagi yang ada di daerah luar Pekanbaru. Ini luar biasa nih sebetulnya tugas-tugas daripada pemerintah. Oke Bang, kita bisa lihat nih Bang, daripada pandemi ini kan kita sama-sama tahu banyak mahasiswa atau siswa yang ketika dia dalam proses pembelajaran mematikan kamera, bahkan pernah kedapatan itu ketika kameranya hidup dia tidur di atas kameranya sendiri. Ini kan berkonteks pada karakter siswa ataupun mahasiswa. Kita sama-sama tahu bahwasanya ada pendidikan karakter yang betul-betul harus dikembangkan di Indonesia.
ya pernah Muhammad Murdiono, ini mungkin kawannya ya, Bang Mirza, dosen saya, dosen Bang penguji Mirza saya gitu kan. Dia mengatakan semakin kecil tingkat sekolah maka semakin banyak penanaman karakter itu diberikan. Namun kita betul. bisa lihat di masa kuliah saja banyak mahasiswa yang terkadang tidur, bolos, bahkan ketika dia mengikuti Zoom ataupun Meet, ia mematikan kamera dan mute kameranya, sehingga proses timbal balik itu tidak terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira nih menurut Abang, apa masukan Abang, motivasi Abang kepada mahasiswa, siswa, orang tua atau gurunya seperti apa nih, Bang? Oke. Nah, ini nih pertanyaannya berat-berat sedap nih. Pertama kita kaji dulu ya dari tingkat sekolah lah ya, biar teratur gitu ya. Nah, kalau dari tingkat sekolah yang harus diperhatikan ya ini pengawasan orang tua lagi gitu ya. Maka dalam proses pembelajaran terutama daring yang harus sama-sama kita pahami gitu ya. Walaupun saya belum jadi orang tua gitu ya, insya Allah mudah-mudahan segera as soon as possible. Nah, yang harus disadari bahwa sekolah itu ya, anak itu sekolah bukan hanya sekedar menitipkan anak ke sekolah ya. Nah, jadi ketika kita sebagai orang tua, kita punya anak, ada tanggung jawab kita untuk mendidik gitu kan. Bahkan kita sering melihat bahwa orang tua itu sekarang kewalahan dalam mengajar siswa, mengajar anaknya sendiri nih, ya kan? Banyak tuh di Instagram, di Twitter itu kan yang joke-nya gitu ya, disuruh ngajar ini anaknya nggak mau nurut gitu kan. Ya. Nah, seperti itu dia. Jadi proses pembelajaran itu harusnya ada pada pendampingan orang tua. Nah, sekarang banyak orang tua yang berpendapat bahwa ketika dia sudah menyekolahkan tempat yang bagus, sama kayak nitipkan barang gitu ya. Misalnya nitipkan kayu jati gitu ya. Diibaratkan kayak orang tua punya kayu jati dikasih ke sekolah, nah disuruh bentuk tuh sama sekolah bentuk kayu jatinya mau jadi apa, mau patung kayak, mau kursi kayak, nah ibarat kata kasarnya kayak gitulah ya. Nah seharusnya proses pembelajaran yang diinginkan itu ya ada sinergisitas antara guru dengan pihak sekolah dan pihak orang tua gitu, sehingga misalnya kejadian bunuh diri siswa itu tidak terjadi gitu, karena ketika siswa itu misalnya dalam satu hari itu dihadapkan dengan 3 atau 4 mata pelajaran yang masing-masing itu menggunakan tugas semuanya, maka beban stresnya itu juga harus dipantau oleh orang tua, beban psikologinya. Ketika siswanya anak mereka sudah mengeluh, kemudian ini sudah tidak logis lagi untuk dikerjakan, maka harus ada benteng mental gitu ya. Mental workload namanya. Jadi mental sebagai seorang siswa itu mengerjakan, kalau sudah lewat dari batas itu, tentu kita sebagai orang tua harus mendampingi dan mengkomunikasikan kepada pihak sekolah. Terkadang gitu ya, yang saya kritik dari masing-masing guru ya, itu punya ego masing-masing untuk memberikan tugas. Oh, pelajaran saya paling penting, pelajaran ini paling penting. Kalau seandainya dia pelajaran ini nggak penting, nggak selesai, nggak bisa nih gitu ya, nanti nggak bisa kuliah dan lain sebagainya. Sadarkah kita gitu ya, ketika kita sudah kuliah, kita hanya bisa spesialisasi kita tuh cuma satu gitu ya. Semakin tinggi tingkat pendidikan kita, spesialisasi kita tuh makin runcing gitu ya. Nah, bukan general, tapi spesialis seperti itu. Sekarang kita minta anak sekolah di tengah pandemi seperti ini untuk mengerjakan semua beban tugas mereka, kemudian di waktu yang sama dengan sistem yang seadanya seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami. Seharusnya pihak sekolah menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan desain pembelajaran gitu ya. Desain pembelajaran yang dimaksud adalah mengatur waktu pembelajaran, kemudian beban kerja dari siswa itu sendiri. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu ya, sehingga proses pembelajaran tadi benar-benar tercapai. Dan kita bersyukur dengan adanya Mas Menteri yang baru ini, proses pembelajaran yang bermakna itu sangat kita butuhkan saat ini untuk siswa gitu, apalagi dengan dihapuskan dengan ujian nasional gitu, sehingga beban psikologis gitu ya bagi siswa itu sendiri itu bisa teratasi, apalagi dengan ujian masuk perguruan tinggi, ada tes yang terbaru ini ya, itu kan sangat menunjang lah gitu, karena tidak butuh effort seperti yang sebelumnya untuk masuk kampus seperti itu. Kemudian dari kampus gitu ya, dari kampus itu sendiri mahasiswa gitu ya,
Kalau saya berpendapat bahwa ketika terutama ngambil mata kuliah sama saya untuk mata kuliah non kependidikan misalnya demokrasi ya, kecuali misalnya telah kurikulum evaluasi itu otomatis saya punya kendali yang sangat rigid untuk mengatur proses pembelajaran karena itu adalah kualifikasi yang harus mereka punyai sehingga itu harus didesain sebaik mungkin. Saya sediakan modul, kemudian proses pembelajarannya sangat ya sebenarnya masih teacher center learning lah gitu ya, karena kesulitan terbesar mahasiswa itu ya, terutama di Indonesia itu adalah kemandirian dalam belajar. Karena kalau seandainya disuruh baca jurnal, bahasanya bahasa asing gitu yang pertama. Ini pengalaman saya itu ya, menggunakan bahasa asing itu agak anti gitu ya. Kemudian suruh baca agak anti. Mereka terbiasa menggunakan Blogspot, Wikipedia, dan itu semuanya anak SD nulis aja kita percaya, masa iya gitu. Misalnya kita udah kuliah gitu ya kan. Ini kan ironinya sekali. Kemudian di tengah pandemi seperti ini ketika ada yang tidur dan sebagainya, kalau di kelas saya share pribadi untuk mata kuliah profesi mungkin harus agak strict gitu ya. Dan paling penting itu adalah kontrak kuliah. Ya itu kita kalau saya sih tidak mengharuskan mereka membuka video gitu ya. Saya menyampaikan ini yang butuh mata kuliah ini kalian mahasiswa, bukan saya. Bagi saya sudah selesai ya kan untuk mata kuliah ini. Anda mau terlibat secara aktif silahkan. Anda tidak mau terlibat ya silahkan. Karena ini nantinya akan berdampak kepada Anda sebagai seorang calon guru. Itu yang pertama. Artinya, saya ingin menanamkan kesadaran tanggung jawab secara personal untuk melaksanakan perkuliahan tersebut, gitu ya. Terlepas pasti ada yang human error-nya, margin of error-nya pasti ada. Terlepas daripada itu, ya. Yang penting kita sebagai seorang tenaga pengajar, baik itu guru, dosen, ataupun tenaga pengajar lainnya, kita sudah menyampaikan nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang kita yakini, gitu ya. Nah, kalau untuk timbul pertanyaan, pasti ada yang ngantuk gitu ya, pasti ada yang bohong. Itu terlepas daripada kita, gitu kan. Kita sebagai seorang pengajar cuma mengarahkan saja, gitu. Tugas kita sudah selesai. Dan ingatkan bahwa yang mengawasi kita itu bukan, kalau ICT aja yang mengawasi kita itu kan itu manusiawi sekali ya. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saja. Kalau dengan Tuhan saja kita nggak takut, apalagi dengan yang lain, seperti itu yang pertama. Kemudian penanaman karakter. Nah, penanaman karakter baik itu di setiap level pendidikan, saya rasa saya sepakat apa yang disampaikan Pak Murdiono tadi ya, semakin kecil tingkat pendidikan semakin besar ya penanaman karakternya gitu. Karena ketika karakter terbentuk pada tingkat kuliah itu sangat susah gitu ya. Makanya kalau di Jepang itu gitu ya, social studies-nya itu, pendidikan IPS-nya itu misalnya mengajar mengantri. Nah, itu diajarkan sejak awal gitu, dan termasuk dalam kurikulum ya. Nah, jadi konteksnya itu bukan yang sekedar knowledge aja ya, tahu nih merokok itu dilarang atau apa bahasa kasarnya membuli itu nggak boleh, tetapi cuma sekedar tahu gitu ya. Dan itu terjadi di Indonesia. Kalau seandainya sudah terjadi, minta maaf saya salah, ya percuma gitu. Kalau menurut saya ya. Nah, seharusnya itu kan ada tindakan preventif dari diri sendiri, terutama untuk siswa-siswa kita, sehingga mereka tidak melakukan hal yang demikian. Artinya, yaitu tadi sinergisitas di antara semuanya dan tanggung jawab masing-masing peserta didik ataupun mahasiswa. Kalau mahasiswa kan bisa menentukan masa depan dia sendiri. Kalau seandainya mau dapat nilai bagus, ya belajarlah sebaik-baik mungkin. Tapi yang nggak sedikit sulit adalah sekolah. Gitu ya. Kalau sekolah siswanya tinggal kelas, tentu orang tuanya, kita harus berhadapan dengan orang tua. Nah, ini yang butuh apa bahasanya ya, butuh komunikasi gitu ya. Kalau seandainya siswanya tidak mengantar tugas, kita harus komunikasi dengan orang tua. Dan bersyukur di sekolah swasta itu menjadi hal yang lumrah. Tetapi kalau di sekolah negeri, nah itu menjadi yang suatu yang ekstra. Nah, peran dari instansi yang terkait lah, misalnya Pemda, ya dinas-dinas pendidikan, itu yang harus mencari solusi bagaimana mengatasi masalah-masalah yang seperti itu. Itu sih. Membuat regulasinya ya. Kalau komunikasi mudah, tapi
itu saya rasa ada dilakukan oleh guru-guru negeri, tapi nggak semua gitu. Karena kalau seandainya semua melakukan, tidak akan ada misalnya terjadi bunuh diri, kemudian nggak ada orang tuanya yang ngamuk-ngamuk datang sekolah karena anaknya nggak tuntas gitu ya, nggak naik kelas gitu ya. Nah jadi butuh kayaknya regulasi bagaimana komunikasi antara guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua. Tepatnya sinergisitas Bang ya. Iya. Oke nih Bang, untuk kelebihan dan kekurangan PPJ dan tatap muka nih Bang di tengah pandemi, kira-kira gimana nih Bang? Kekurangan dan Kelebihannya. Ya. Nah sebenarnya dari kalau kayaknya kita lebih realnya kan baca referensi jurnal gitu ya. Dari jurnal yang saya baca itu terlalu banyak bilang positif gitu ya. Apalagi terutama di tengah pandemi gitu ya, di tengah pandemi kita harus terbatas, tetapi kita harus melaksanakan juga proses pembelajaran ya. Kita kalau kelebihannya banyak referensinya ya, tidak terbatas ruang dan waktu, kemudian kita jadi literasi terhadap teknologinya makin tinggi, mengarahkan pada sistem pembelajaran yang student center learning gitu, yang dulunya walaupun di kurikulum 13 ya, kurikulum 2013 itu menjadi student center learning, tetapi tetap juga guru juga yang ngajar gitu ya. Nah, tetapi dengan pandemi seperti ini mau nggak mau, suka nggak suka, kita wajib hukumnya menggunakan SCL. Kalau seandainya guru terus kalau seandainya teacher center learning, misalnya Zoom gitu, nah itu cepat habis kuota. Nah itu yang membuat siswa yang memeki itu. Karena kuotanya mahal gitu. Tetapi kalau seandainya menggunakan blended learning atau memanfaatkan LMS, pertemuan tatap muka itu ada, pasti harus ada gitu ya, untuk meluruskan pemahaman konsep. Tetapi itu bisa ditekan seminimalisir mungkin gitu, sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu jika tersebar dengan baik itu dapat menjadi solusi yang sangat efektif dan efisien. Nah itu sih. Kemudian kekurangannya itu kalau sistem pembelajaran daring itu, kalau menurut saya itu ada 3 yang harus yang harus dipersiapkan dengan secara baik-baik gitu kan, mengingat proses pembelajaran itu tidak lepas dari adanya instruktur, itu guru ataupun dosen, kemudian mahasiswanya, kemudian sistemnya tadi. Nah, 3 hal ini yang sangat minimal harus ada gitu ya. Kalau instrukturnya itu misalnya guru dan dosennya itu bagus dalam menyiapkan proses pembelajaran, desain pembelajaran yang baik, kemudian diikuti dengan mahasiswanya juga mampu mengendalikannya dengan mengerjakan dan melaksanakan IT-nya itu dengan baik, dan disupport juga dengan LMS ataupun sinyal yang baik, maka itu akan tercipta sebuah cycle yang sangat baik untuk melaksanakan pembelajaran daring gitu ya, walaupun tentu pasti membutuhkan kuota, dan kita bersyukur kuota dapat ya, walaupun itu masih ada terkendala ya. Nah itu kan human error-nya, tinggal diadvokasi saja ya kan. Nah tetapi ketika ini tidak bisa terwujud, maka timbullah misalnya permasalahan-permasalahan yang lain gitu, misalnya sakit mata gitu ya, karena gurunya ngasih tugas yang tidak sesuai dengan tahapan pembelajaran atau sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian mahasiswanya ngantuk gitu ya, karena mahasiswanya nggak tahu nih pentingnya belajar seperti itu ya kan. Nah kemudian sistemnya nggak ada. Nah jadi sistem nggak ada, menggunakan misalnya WA gitu ya. Nah itu kan banyak keterbatasan sekali. Tapi ketika ketiga-tiganya ini kan standar minimal lah ya. Tapi kalau yang idealnya tuh yang ngelola kontennya beda, yang buat kontennya beda, ya kan? Nah itu lebih expert, itu jauh lebih baik seperti itu, gitu kan? Cuma kan butuh modal, butuh waktu, ya. Apalagi yang ngajarnya 24 jam ngajar, agak-agak lumayan, ya. Seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya lebih banyak positifnya, gitu ya. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan, dan siswa juga. Dan yang paling penting adalah peran dari orang tua kalau untuk tingkat sekolah. Karena tanpa peran dari orang tua, ini juga mengalami kendala. Kalau peran dari pemerintah haruslah ya, menyediakan kuota, wifi. Nah, tinggal kita tunggu nih di Pekanbaru ada RTH, ruang terbuka hijau, yang menyediakan akses gratis itu, supaya
keluhan-keluhan terkait dengan akses jaringan. Misalnya nih di Pekanbaru ya, di Kualu gitu ya, udah menggunakan provider yang paling terbaik deh ya se-Indonesia gitu kan. Cuma masih susah juga sinyal gitu. Masih juga. Sinyal gitu kan, pasang wifi gitu kan. Wifi juga hujan dikit nggak bisa lagi gitu ya. Nah ini kita nggak tahu nih kenapa ini bisa terjadi. Artinya infrastruktur itu juga harus bagus. Itu sih. Oke, ini Bang, kalau kita lihat ke depannya, misalkan PPJ ini bertahan lama, ini kan kita terpengaruh akan masa depan siswa ketika sudah tamat. Kira-kira menurut Abang tuh gimana ketika PPJ ini diteruskan, dan bagaimana sih dampak terhadap masa depan daripada siswa tersebut? Oke, yang harus diantisipasi adalah terutama di kuliah ya, skill pengalaman mereka. Nah itu dia, kadang-kadang kesulitan dalam skill. Artinya apa? Misalnya untuk sekolah-sekolah tertentu atau fakultas-fakultas tertentu yang haruskan mereka praktikum, itu memang harus disiasati gitu ya, karena nggak mungkin full daring, pasti harus ganti-gantian nge-lab, terutama kayak di teknik, di FMIPA, pertanian, atau di perikanan gitu ya, di fakultas-fakultas yang membutuhkan praktikum, ya kan. Dan kita juga di jurusan-jurusan yang membutuhkan skill seperti kedokteran, keperawatan, dan keguruan, itu juga membutuhkan audiens untuk melatih bagaimana kita bicara di depan publik. Berani. Berani. Artinya perlu ada regulasi-regulasi. Kalau seandainya ini pandemi masih berlanjut, kalau zonanya sudah bagus kan bisa ceng-ceng ya. Maksudnya itu ada kriteria khusus, misalnya satu kelas itu cuma bisanya berapa siswa. Nah itu kan ya ada ya aturannya ya, dari udah dikeluarkan Kemendikbud kalau nggak salah ya. Udah. Ya Tapi ya. sekarang dibatalkan lagi nih. Iya. Libur. Iya, karena tingkat penyebaran corona yang terinfeksi sangat tinggi, gitu ya. Nah, kalau seandainya itu bisa terjadi, sepertinya itu salah satu solusi seperti itu. Tetapi karena penanganan COVID di Indonesia, ya seperti yang sama-sama kita lihat, masih banyak yang belum baik dari pemerintah, sepertinya harus lebih kerja keras untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan COVID itu. Ya itu sih sebenarnya kalau seandainya itu terus terjadi, efeknya ya kasihannya kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan skill gitu ya. Karena tentu mereka harus memikir harus mensiasati sebenarnya bagaimana proses pembelajaran, penguasaan skill terkait dengan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Kalau di kampus kan sudah ada aturannya ya, tidak ada aturannya, masing-masing lab itu punya aturan yang ketat terkait dengan yang bekerja dalam untuk melakukan penelitian seperti itu. Tetapi itu juga harus dicari juga solusinya, kayaknya nggak kalau seandainya satu angkatan itu cuma bisa menggunakan 5-10 orang, sisanya kemana gitu kan. Sementara terbatas juga alat-alat di laboratorium. Nah itu harus dipikirkan juga. Karena pasti akan berdampak kepada penguasaan kompetensi oleh mahasiswa ataupun siswa. Mungkin itu sih. Oke nih Bang, ada pertanyaan terakhir nih. Dari banyaknya isu yang kita lihat, banyak sekali nih orang tua, guru, murid merasa terbebani dengan sistem pendidikan kita pada saat ini. Nih, bagaimana nih Bang, yang dapat kita beri masukan ini? Apa saja beban yang dirasakan oleh guru dan siswa terhadap? Tadi kita udah bahas kan bebannya apa aja, tapi banyak nih orang tua yang mengeluh tentang sistem pendidikan kita sampai saat ini. Apakah itu mungkin dari ketidakmampuan orang tua siswa, atau sinergisitas kita memang belum terjadi begitu berskala, itu belum seperti itu. Gimana Bang? Oke. Pertama benar sih dikatakan Amri, nggak ada sinergisitas sebenarnya. Kalau seandainya sinergisitas antara orang tua, sekolah, dan siswa itu tercapai, ya maksudnya itu bagus sinerginya, maka tujuan pembelajaran itu sangat mudah ya. Nah, yang menjadi kendala itu sendiri adalah tidak sinergi tadi. Nah, solusinya seperti apa? Nah, butuh regulasi gitu ya, bahwa dalam sistem pendidikan itu bukan hanya peran guru dan sekolah saja yang menjadi faktor utama dalam kesuksesan siswa, tapi juga yang harus penting itu dari komunikasi yang terjalin di antara ketiga-tiganya. Nah,
sehingga dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tadi gitu ya. Nah, kalau seandainya itu masih terjadi, yang harus diperhatikan adalah kekurangan-kekurangan tersebut menjadi catatan untuk dibutuhkan ya regulasi lah ya, biar lebih clear gitu ya. Nah, gitu sih Amri. Pertanyaan Amri tadi boleh diulang lagi? Ya, ini Bang, orang tua, contohnya kita di tempat yang apa namanya, ya tempat ambil lah misalkan swasta, banyak orang tua yang mengeluh mungkin terhadap anggaran, apa pembayaran, Oh, terhadap proses pembelajaran, udah bayar nih, tapi belajar di rumah, kita juga nih sepertinya, gimana tuh Bang pendapat Abang? ya tinggal pilih saja gitu ya. Kalau seandainya orang tuanya mau menyekolahkan gitu dengan konsekuensinya silakan gitu kan. Tetapi itu kan di dalam hidup ini pasti ada pilihan gitu ya. Pasti ada pilihan yang harus kita lakukan dan nggak mungkin juga sekolah juga mau meribet-ribetkan hal-hal yang demikian gitu ya. Nah, kalau seandainya kita sebagai orang tua ketika kita punya anak, tanggung jawab pendidikan itu yang seperti yang agama kita yakini ini, itu tanggung jawab terbesar itu ada di orang tua gitu, bukan di sekolah gitu ya. Di sekolah itu hanya cara untuk mendapatkan anak kita dapat ijazah gitu kan. Itu kan legalnya gitu ya. Nah, logika berpikirnya demikian. Walaupun kita nih bukan jurusan FKIP ataupun jurusan apa yang ngajar lah pokoknya gitu kan, kita nggak hebat matematika gitu. Pendidikan itu bukan berorientasi anak itu bisa sukses atau tidak. Pendidikan itu bukan siswa itu jago olimpiade, bisa ngitung integral lipat 3 gitu ya. Enggak gitu ya. Tetapi bagaimana adanya perubahan pola perilaku gitu ya, perubahan cara berpikir. Nah, sehingga menumbuhkan kemandirian-kemandirian dengan kompetensi yang dia peroleh gitu. Kalau seandainya kompetensi yang dia peroleh tidak menunjukkan adanya pola perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, karena konsep pendidikan itu kan memanusiakan manusia gitu ya. Kalau seandainya manusianya sudah jadi manusia yang seutuhnya, bermanfaat bagi orang lain, kemudian punya pemahaman yang baik terhadap agama, punya kompetensi yang bisa mendukung dia sebagai seorang warga negara yang baik, maka itu sudah cukup kalau menurut saya. Tetapi kan ekspektasi orang tua ketika menyekolahkan itu, oh, dia bisa hafal Quran gitu ya, dia bisa jago matematika gitu kan, tanpa sadar bahwa mereka juga nggak jago-jago kali. Orang kita sebagai orang tua juga nggak bisa juga seperti itu gitu ya kan. Artinya itu kan orang tua juga harus legowo dan berbesar hati untuk menghadapi pandemi seperti ini. Apakah anak mereka mau terinfeksi selama mereka berada di lingkungan sekolah? Nah, tentu yang harus dipahami juga nih gitu kan oleh pihak orang tua, bukan saya mendiskreditkan orang tua, walaupun anak mereka itu tidak masuk sekolah, tapi mekanisme tanggung jawab dan pola komunikasi yang harus dibebankan kepada guru itu kan tetap jalan. Apakah mereka juga berhenti untuk mengajar seperti itu? Logika berpikirnya kayak gitu ya. Mungkin kalau seandainya orang-orang awam berpikir ya udahlah SPP apa siswa nggak bersekolah, tapi SPP tetap gitu ya. Apakah operasional administrasi mereka itu ketika mereka pergi ke sekolah itu nggak perlu ada yang layanin? Apakah guru-guru di rumah nggak menyediakan desain pembelajaran yang baik itu tidak membutuhkan gaji, ya kan? Nah ini nih yang harus dipahami, harus terbuka berpikir dalam menghadapi pandemi seperti ini. Nah makanya gitu ya, memang butuh energi yang luar biasa untuk memberikan pendidikan kepada orang tua gitu ya, karena seharusnya butuh sinergisitas ketika anak itu sekolah di tahap awal bagi sekolah-sekolah swasta. Saya menitipkan anak saya ke sini gitu ya, tapi ada konsekuensinya. Bapak harus membantu pendidikannya juga gitu. Kewajiban kita sebagai knowledge dan memberikan pengetahuan kepada peserta didik, kemudian menanamkan karakter ya sebatas itu saja. Karena kita ketemu dengan siswa kita itu dari pagi sampai sore. Selanjutnya sama orang tua ya kan. Dari kecil mereka dididik, cuman 3 tahun dititipkan kita, masa dia mau merubah secara drastis gitu ya. Selama ini peran orang tua di mana? Nah ini yang kurangnya. Nah, sepertinya harus ada pencerdasan kepada seluruh orang tua, mungkin termasuk saya juga, untuk menyiapkan mental gitu ya, menyiapkan mental dalam menghadapi pembelajaran daring. Karena kalau seandainya orang tua menginginkan 100% dari guru, ya
mungkin stop dulu jadi orang tua, ya kan? Gitu sih. Ambil cuti dulu sekolah orang tua atau parenting dulu. Kalau menurut saya demikian. Memang saya belum masih awam sebagai orang tua, tapi secara teorinya seperti itu gitu. Karena sekolah itu berbatas waktu gitu ya, dari pagi sampai sore. Itu aja sih.